Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Saputra, NPM 1834020070, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Kemudian ada hubungan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kehidupan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Akan tetapi, hubungan tersebut memberikan dampak buruk bagi dan mengakibatkan kerusakan serta mencapai ambang batas bagi sumber daya alam. Kerusakan tersebut terjadi karena dua hal. Pertama, karena sumber daya manusia itu sendiri tidak tahu, dan kedua, karena desakan dari sumber daya manusia itu sendiri. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyebab turunnya daya dukung SDA dalam menopang kehidupan manusia, perlu upaya pembinaan terhadap sumber daya manusia itu sendiri dengan memanfaatkan semua jalur yang memungkinkan. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam. Hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup spesies manusia itu sendiri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, manusia memerlukan energi sumber daya alam. Untuk melaksanakan pemanfaatan SDA itu secara efektif, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pemikiran, perasaan, moral, dan lainnya. Semua hal tersebut bisa didapatkan dalam kategori pendidikan. Pendidikan sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Yang pertama, kita akan membahas pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam, jalur pendidikan formal dari sekolah dasar, SD, SMP, SMA, sampai tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Dengan pelestarian pembinaan SDM dalam hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam melalui jalur pendidikan formal disampaikan bersama-sama dengan pendidikan kependudukan yang sering disebut dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau biasa disingkat PKLH. Kemudian yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pada jalur pendidikan non-formal ini sering diabaikan, padahal jika dilaksanakan dengan teratur, disiplin, maka hasilnya akan baik juga. Hal ini disebabkan karena jalur pendidikan non-formal jangkauan sasarnya sangat luas. Kemudian dari pembahasan secara singkat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah dengan cara pendidikan, yaitu baik melalui pendidikan formal yang dilakukan dari tingkat SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tinggi, maupun pendidikan non-formal yang dapat dilakukan di mana saja dan dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.